Ada. Begitu juga sama dengan jin. Ana jin jahat, ana jin jablay, ana jin rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa adaban wa kawa'ib atraba wa ka'san dihaqa. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, para ustadzah, para sesepuh, para bini sepuh desa apa ini? Desa Limpas, Kecamatan Patrol Indramayu. Yang saya hormati wabil khusus Sohibul Bait, dan yang saya hormati hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang hadir di sini, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita limpahkan kehadirat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat ini, dan kita meminta kepada Allah, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan perkumpulan kita tidak hanya pada malam hari ini, mudah-mudahan kelak yaumul qiyamah, yaumul mahsyar, kita kembali bersama-sama berkumpul dengan selamat. Amin Allahumma amin Allahumma. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Bu, ngantuk boleh Bu? Sehat semuanya? Waras? Bergas? Sering keramas Bu? Oh sering keramas? Kenapa gatel? Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dan saya ucapkan jazakumullah sanal jaza kepada Sohibul Bait, yaitu Bapak siapa? Bapak Rosandi dan Ibu Siti. Dan juga mari kita bersama-sama mendoakan pada putranya yang telah disunat, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, amin, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan tentunya menjadi anak yang berguna bagi bangsa, agama, dan juga masyarakat. Amin Allahumma. Mana anak yang disunatnya mana? Wis waras wis, barangnya wis waras, masih teles bi barangnya. Bapaknya barangnya waras, masih keramas Pak, masih keramas Pak. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita tentu selalu mendengar istilah sunatan ya Bu ya, sunat. Ada di sini bapak-bapak yang belum sunat ada? Oke. Mana ngacung? Oh belum sunat. Serius? Ada yang belum sunat? Mana saya serius, jujur aja, mana yang belum sunat? Yang bapak-bapak atau yang masih remaja yang belum sunat? Kalau anak-anak enggak masalah. Ini yang sudah tua yang belum sunat ada enggak? Serius, ini Banser belum sunat, serius? Serius? Coba dibuka. Jadi ketika kita menghitankan anak, nyunati anak, itu tidak sekedar hanya kita nyunati rame-rame, nanggap buruk, nanggap organ, nanggap wayang, nanggap dangdut. Itu
Tidak cukup hanya semacam itu saja. Kenapa? Ketika kita menghitankan anak, nyunati anak, itu awal bahwasanya kita memberitahu kepada tetangga, memberitahu kepada semua saudara-saudara, memberitahu kepada semua masyarakat bahwasanya kedua orang tuanya mengatakan bahwasanya mulai detik ini saya akan benar-benar mendidik anak saya agar kelak menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang taat, dan juga anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Begitu, tidak hanya kita sunatan cekres terus selesai, sudah, bukan. Itu adalah awal mula. Kenapa? Karena baiknya anak adalah tergantung kedua orang tuanya. Ketika anak lahir nih Bu, anak lahir ceprot di dunia ini, itu suci. Itu tergantung kedua orang tuanya bagaimana anak itu menjadi baik atau tidak baik, menjadi anak soleh atau menjadi anak yang ngecamblung, itu tergantung orang tuanya. Kalau mau menjadi anak mempunyai anak terus anaknya soleh, ya dididik dengan didikan yang baik. Kalau pengen punya anak yang menjadi copet, ada di sini yang punya anak copet, ada? Mana kepret sama saya? Atau di sini ada orang tua yang mempunyai anak dukun santet, ada? Mana dukun santetnya? Dukun kabeh berarti. Jadi itu tergantung kedua orang tua. Makanya nih Bu ya, dulu waktu zaman Khalifah Umar, waktu itu sahabat Umar kedatangan seorang laki-laki. Datang, ya sang khalifah, saya mau menghadap. Oh silakan, apa yang mau kamu sampaikan? Si bapak itu protes kepada sang khalifah, ya khalifah, saya ini sebagai bapak dari anak saya pengen menyampaikan unek-unek saya kepada sang khalifah. Ya silakan, sampaikan saja, apa yang mau kamu sampaikan? Saya punya anak laki-laki, itu badeknya minta ampun. Saya nyuruh dia malah ngajak berantem. Saya nyuruh ini, dia melawan, dia berani, bahkan dia mau mencekek saya dan mau membunuh saya. Wahai khalifah, tolonglah panggil anak itu di depan saya, terus omongin anak saya ya khalifah. Akhirnya sang khalifah, sahabat Umar panggil anaknya, suruh datang ke sini, temuin sama saya. Datanglah anaknya Bu, pan khalifah. Terus ditanyain anaknya, kenapa kamu membangkang kepada orang tua kamu? Apa salah orang tua kamu? Apa salahnya orang tua kamu sehingga kamu pengen nyekek orang tua kamu, pengen membunuh orang tua kamu dan berani terhadap orang tua? Jawab. Apa jawab sang anak? Wahai khalifah, sebelum saya menjawab, saya ada permintaan. Adakah hak dan kewajiban orang tua terhadap anak ya khalifah? Oh ada. Apa saja sang khalifah? Saya mau tahu. Yang pertama, kasih nama yang baik. Oh begitu. Makanya nih Bu, kalau punya anak itu dikasih nama yang baik. Jangan punya anak dikasih namanya tuyul. Ada di sini punya anak namanya tuyul. Saya punya tetangga Bu, baru cerot lahir di namanya Berit. Nanti anaknya jadi Wirog. Kasih nama yang baik, dikasih Muhammad. Kalau perempuan dikasih Siti. Jangan ketika kita pengen ke Arab-Araban terus nama anak kita laki-laki dinamanya Jahanam, jangan. Ya Bu ya. Terus apalagi ya khalifah? Ya kasih nama yang baik. Terus yang keduanya apalagi ya khalifah? Yang kedua, dikasih pendidikan dan pelajaran agama yang baik dari mulai kecil. Terus apalagi yang ya khalifah? Dikasih ibu yang baik. Kenapa? Karena ketika ibu yang baik itu akan menjadi madrasah di rumahnya untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Terus suruh belajar dan semuanya ditanamkan pondasi mumpung kecil agar bagaimana mengenal Allah, agar bagaimana mengenal agama. Terus bagaimana menjawab si anak tersebut? Wahai khalifah, boleh saya menjawab? Ya jawab.
Itu semua sama bapak saya tidak pernah dilakukan, wahai khalifah. Loh, kenapa? Saya dikasih nama asalan, terus saya dikasih ibu juga asalan. Ibunya asal comot aja sing pinggir jalan. Boro-boro ibu saya mendidik saya pelajaran agama, boro-boro ayah saya memberikan pemahaman-pemahaman tentang agama. Semuanya itu tidak ada ya khalifah. Terus apalagi saya tidak pernah dipesantrenkan, saya tidak pernah dititipkan ke kiai-kiai untuk ngaji ya khalifah. Terus wajar ketika saya besar ini saya tidak mengerti agama, saya tidak paham tentang agama. Wajar saya melawan kedua orang tua saya. Untung orang tua saya enggak saya bacok ya khalifah. Akhirnya kenapa? Sang khalifah akhirnya menyalahkan kepada sang ayah, kamu yang salah. Kenapa? Kamu ketika mempunyai anak dijor, tidak pernah dididik dan tidak pernah dikenalkan tentang itu agama, untuk mengenal Tuhan dan juga mengenal tentang kebaikan. Itulah Bu, ketika kita punya anak Bu, punya anak itu tergantung orang tuanya. Kalau anaknya pinter, anaknya pengen sukses, anaknya pengen memberikan manfaat untuk orang lain, setidaknya dari mulai kecil kita didik agama yang sangat kuat. Semakin pondasinya anak kita kuat, maka ke depan mereka benar-benar akan menjadi anak yang tangguh, anak yang berbakti kepada orang tua. Ya Bu ya, mudah-mudahan anak di sini semuanya soleh-soleh semua, amin. Mudah-mudahan Kang hadir di sini anak-anaknya kelak menjadi pemimpin-pemimpin semua, amin. Allahumma. Bu, ngantuk? Kita sholawatan bareng dulu ya Bu ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi
وانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Hadirin Bapak dan Ibu semua yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bu, ngantuk? Ngantuk kita, Bu? Di sini masih banyak tidak yang namanya sihir, santet, guna-guna, pelet, gendam, apa mana enggak? Masih anak masih. Terus masih ada enggak orang yang minta-minta ning batu? Ada ning pohon, ning banyu air terjun ada. Minta sama setan di sini ada. Ada yang suka minta nomor togel ada. Mana bandar togelnya? Ngerti togel ngerti? Pernah rugi masang togel pernah? Oli togele oli. Kangana togel bloli jebol kabeh ku kantonge. Ya. Jadi ketika Bu kita, ya Bu ya, kita perlu mewaspadai dan juga kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut yang berlebihan, apalagi kita sindrom, apalagi kita sampai was-was, sampai sepaneng tentang hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Semakin kalau kita setiap hari diliputi hal-hal yang sangat ketakutan tentang hal-hal gaib, maka semakin hari kita akan merusak diri kita sendiri, dan tentunya kita pasti akan terkena gangguan depresi. Ya Bu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu abaikan saja. Abaikan. Yang penting dalam hati kita nih Bu ya, dalam hati kita tanamkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Insya Allah kita tidak akan pernah mempan Bu hal-hal yang begitu. Itu sih hanya kecil, hal kecil. Kita sebagai orang biasa, kita sebagai orang awam, kita sebagai hamba Allah yang dhaif, al-fakir ila rahmatillah, kita cukup mengimani adanya hal-hal yang gaib, cukup mengimani adanya hari akhir, cukup mengimani adanya bagaimana itu surga dan neraka. Itu saja, dan kita tidak harus jauh terjun di dalamnya. Kenapa? Karena yang namanya gaib, contoh kecilnya, Ibu pernah melihat setan? Pernah melihat jin? Pernah ngobrol sama setan belek? Pernah? Siapa yang pernah ngelihat setan? Mana ngacung? Kesambet apa itu kuburan tuh ada yang pernah kesambet ada. Terus di sini ada orang yang pernah dimakan sama setan ada setan mangan gitu, setan ada. Jadi kita nih Bu ya, kita manusia sama makhluk ciptaan Allah, jin sama makhluk ciptaan Allah. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan jin, berarti kita sama jin dan sama yang lain adalah sama-sama makhluk ciptaan jin. Ada yang beragama Islam, ada yang mengimani adanya Allah, dan juga ada yang tidak mengimani. Sama manusia ada yang iman adanya Allah, ada yang tidak mengimani. Ada manusia yang soleh, ada manusia yang jahat, ada manusia yang nakal, ada manusia yang tidak pernah sholat. Ada. Begitu juga sama dengan jin. Ana jin jahat, ana jin jablay, ana jin rangda, ada pada baik komplit. Di sini ada rangda ada. Kawin be bari jin rangda ake Bu. Jadi ketika kita manusia, jin, sama-sama makhluk ciptaan Allah, kenapa kita harus takut?
Contoh ketika kita tidak bisa melihat jin lah, kita sesama manusia, ibu manusia, tetangga manusia, ibu makan nasi, tetangga makan nasi, ibu ngising, tetangga sebelah ngising. Jadi ketika kita ketemu ibu dengan tetangga atau sama teman apa saudara, terus apa yang harus kita takutkan? Ya Bu ya, kita takut ketika melihat tetangga yang marah-marah, melotot-melotot, apakah kita takut? Enggak. Jadi apapun bentuknya, ketika sama-sama makhluk ciptaan Allah, kita jangan pernah takut. Kenapa? Takut satu hanya kepada Allah Subhanahu. Takut satu hanya kepada Allah Subhanahu. Jadi kalau dalam pikiran kita, dalam otak kita, dalam mindset kita sehari-hari, kita rubah. Yang tadinya ketika kita di dalam rumah sendirian kita merinding, yang ketika kita dalam sendirian di rumah terus ada suara jedar, ada suara gerotak, kita takut. Abaikan yang hal begitu. Kenapa Bu? Yang namanya jin itu tidak pernah mengganggu dan menyentuh terhadap siapapun yang dalam hatinya penuh dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Kalau sedikit saja ngerentek nih Bu, karena mereka panca inderanya lebih baik daripada panca indera kita, penglihatan mereka lebih jeli daripada penglihatan kita. Asalkan kita dalam hati kita sedikit saja takut terhadap bangsa mereka, mereka bisa melihat dan mereka bisa merasakan. Nah ketika mereka merasakan sedikit saja kita goyah dalam hati kita, maka setara sendirinya mereka akan masuk dan akan menggoda kita. Jadi hilangkan, walaupun sedikit, hilangkan hal-hal takut seperti itu. Maka selagi kita dalam hati kita ditanamkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, insya Allah kita akan menjadi orang yang tenang, akan menjadi orang yang istiqomah, akan menjadi orang yang diberikan keselamatan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Ya Bu ya, mau Bu selamat di dunia dan di akhirat? Mau? Nah sekarang saya mau nanya, ibu mau sukses di dunia dan di akhirat atau tidak? Mau sukses kan? Tentunya mau sukses, tentunya mau dijauhkan dari api neraka kan? Nah sekarang saya mau tanya, setiap hari, setiap malam baca istighfarnya berapa kali? Berapa kali Bu? Baca sholawatnya berapa kali? Sholat tidak? Sholat hari kiang? Sekarang ibu meninggalkan sholat itu pernah nggak dalam diri kita takut? Pernah. Nah sekarang ibu kalau disantet orang takutnya luar biasa, itu kebalik tidak? Jangan. Ketika kita takut meninggalkan sholat, akan tetapi kita takut terhadap meninggalkan sholat kita tidak takut, akan tetapi sama jin takut, itu salah ya Bu ya, salah. Jadi makanya ketika kita pengen menjadi orang yang diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang khairun nas anfa'um linnas, kita harus berkaca diri dulu kepada diri kita sendiri. Sholatnya kita bagaimana? Apakah sholat kita itu hanya karena pengen jualannya laris? Apakah sholat kita itu hanya karena pengen mendapat jodoh? Apakah sholat kita itu hanya karena pengen mendapat kekayaan? Apakah sholat kita hanya pengen mendapatkan keturunan? Oh tidak, sholat semuanya karena Allah. Sholat semuanya karena Allah. Karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil. Jadi semuanya karena Allah Bu. Kalau semuanya karena Allah, insya Allah hati kita tenang. Kalau sudah hati kita tenang, maka semuanya akan tenang. Kalau hati kita selamat, maka kita semuanya akan selamat. Jaga hati kita Bu, terus pupuk hati kita dengan apa? Dengan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu. Jadi jangan mimpi kalau kita pengen menjadi orang sukses, kita pengen menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat, sholatnya aja tidak, baca istighfarnya saja tidak, baca sholawatnya saja tidak. Jangan harap sholatnya saja biar di alam ning tetangga, sholat kita itu karena kita pengen usahanya laris. Jangan, kita kembalikan semuanya karena Allah Subhanahu.
Maka kalau semuanya kita kembalikan kepada Allah, insya Allah jaminan itu kita akan dikasih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma. Saya yakin semua yang hadir di sini mudah-mudahan semuanya diberikan kesuksesan oleh Allah. Amin. Dan saya doakan mudah-mudahan yang mempunyai penyakit semuanya diangkat semua penyakitnya Allah ya Allah dan diberikan kesembuhan. Amin. Yang belum punya keturunan mudah-mudahan dikasih keturunan sama Allah. Yang banyak hutang mudah-mudahan dilunasin kabeh insyaallah. Amin Allahumma. Pengen semua cita-cita kita terkabul, Bu? Pengen semua keinginan-keinginan kita semua dikabul sama Allah? Pengen? Semuanya pengen? Serius? Serius nih? Ikhlas dari hati yang paling dalam? Ikhlas dari hati yang paling dalam? Mari semuanya kita berdoa bersama-sama meminta kepada Allah wasilah kita berkumpul di sini pada malam hari ini, kita bersama-sama berdoa meminta kepada Allah. Mudah-mudahan semua keinginan kita dikabul sama Allah, cita-cita kita semua dikabul sama Allah dan kita diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Semuanya kita mari berdoa bersama-sama, Bu. Pejamkan mata kita dan tundukin kepala kita. Semuanya tundukin, pejamin matanya. Ya Bu ya. Semuanya khusyuk, jangan ada yang ngomong, jangan ada yang ngobrol. Semuanya nundukin kepala kita. Pejamin matanya, dalam hati kita teriakan meminta kepada Allah. Yang pertama, ya Allah, ampuni segala dosa-dosa saya. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kedua orang tua saya. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa orang-orang yang terdekat dan orang-orang yang tersayang. Terus teriakan sekenceng-kencengnya dalam hati kita. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Terus ya Allah, semua doa-doa saya minta dikabul ya Allah. Semuanya nudukin kepalanya sambil pejamin matanya. Nanti ketika saya membacakan sholawat Nabi, saya membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, teriakin sekenceng-kenceng dalam hati kita. Minta kesembuhan ya Allah, minta agar usaha saya sukses ya Allah, minta agar panen saya berhasil ya Allah, minta agar anak-anak saya semua menjadi anak yang soleh dan soleha ya Allah. Teriakan sekenceng-kencengnya dalam hati. Mudah-mudahan dikabul sama Allah. Tundukin kepalanya. Nah, kalau nanti merasakan sesuatu dalam perut kita mual atau apa, keluarin aja nggak apa-apa, teriakin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم حمدا كاملين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة على فمنكم والله الموفق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.